Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ritsi Sutriani dari Program Studi Teknik Sipil dengan NIM 120201208 dari kelas TPB 25. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir atau UAS pada mata kuliah PKS 2, yaitu di mana tentang pemrograman, mengenai konsep percabangan, perulangan, dan array pada mata kuliah PKS 2. Nah, di sini saya membuat dua program yang merupakan implementasi dari materi kuliah di dua bidang mata kuliah, yaitu fisika dasar dan kimia dasar. Pertama, saya akan menjelaskan program implementasi materi kuliah kimia dasar. Materi yang saya ambil adalah untuk mencari mol dan konsentrasi. Oke, untuk tampilan flowchartnya sendiri dapat dilihat seperti ini. Di sini saya menggunakan 3 tipe data, yaitu array. Untuk percabangan saya menggunakan if, dan perulangan saya menggunakan for. Pertama, kita deklarasikan dulu integer i, integer a, kemudian integer b. Kemudian masukkan output masukkan jumlah data yang akan Anda hitung. Kemudian input masukkan a. Kemudian diarahkan array ini adalah masukkan semua variabel yang tercakup dalam rumus mol dan konsentrasi yang akan kita cari. Kemudian output pilihan 1 yaitu mol, kita mencari mol. Output pilihan 2 kita mencari konsentrasi. Output lagi, pilih operasi yang akan Anda gunakan. Kemudian input pilih. Nah, ini untuk percabangannya. If itu benar, maka akan diulang dari program 1 yang variabelnya adalah i, dimulai dari 1 dan diakhiri oleh a. Pertama kita output, masukkan nilai massa dalam gram, ini untuk mencari mol. Kemudian output i, output, kemudian input, nilai massa. Nah, untuk ulangan kedua, kita output, masukkan nilai massa molar atau mr, output lagi i, output, kemudian inputkan nilai mr. Nah, untuk ulangan ketiga, masukkan rumus atau assign rumus dari mol, yaitu n sama dengan m per mr. Kemudian output, maka nilai dari mol ke adalah, kemudian kita outputkan i, output lagi, kemudian input nilai dari mol tersebut. Nah, untuk pilihan 2 atau else if, di sini kita mencari rumus molaritas atau disebut konsentrasi. Untuk perulang pertama, yaitu kita outputkan, masukkan nilai mol ke output, kemudian inputkan nilai dari mol yang telah kita cari. Kita misalkan juga boleh. Kemudian perulangan kedua, kita outputkan nilai volume, output i, output, dan inputkan nilai volume. Nah, untuk perulangan ketiga, masukkan nilai dari assign dari rumus molaritas atau konsentrasi. Rumusnya itu m, n, atau mol dibagi volume. Nah, output dioutputkan, maka nilai konsentrasi ke output i, kemudian akan dihasilkan atau input nilai konsentrasi. Nah, ini jika programnya benar. Jika program salah, maka akan keluar error. Kurang lebih untuk flowchart dari program yang pertama dari bidang mata kuliah kimia dasar seperti ini. Ya. Ini untuk cabangan dan ini untuk ulangan. Nah, untuk codingannya di C++ ini. Pertama kita buat dulu input floating string using namespace std, kemudian integer main, integer lagi,
A, I, N pilih. Kemudian kita array float. Tipe array yang digunakan adalah float. Masukkan semua rumus atau variabel yang terdapat dalam rumus-rumus small dan konsentrasi. Di sini ada tipe data, ada array, float, kemudian cabangan ada if dan else if, dan untuk perulangan ada for. Nah, lanjut, kemudian kita cout, masukkan jumlah data yang akan Anda hitung, kemudian in A, kemudian cout lagi 1, yaitu mol. Ini untuk pilihan jika kita memilih program 1, maka akan keluar untuk mencari rumus atau nilai dari mol. Nah, kita cout lagi 2, konsentrasi. Jika kita pilih 2, maka yang akan keluar adalah program untuk menghitung konsentrasi. Kemudian cout, pilih operasi yang akan Anda gunakan 1 atau 2, ya, untuk memilih ini atau ini. Nah, kemudian in pilih. Nah, coba kita run program kita. Masukkan jumlah data yang akan Anda hitung. Misalnya kita akan menghitung 2 saja. Nah, kemudian pilih apa yang akan kita cari. Kita cari mol saja. Tuh. Kemudian masukkan nilai massa. Kita disuruh menentukan nilai massa ke 1. Misalnya 10. Kemudian massa kedua 20. Nah, terus kita disuruh menginputkan nilai molar, massa molar ke 1. Misalnya 180. Nilai massa molar kedua sama aja 180. Oke. Nah, kita enter lagi. Nah, di sini telah didapatkan nilai mol ke 1 ada 0,05 sekian, kemudian nilai dari mol kedua ada 0,11 sekian. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk program yang pertama di bidang kimia. Lanjut saja untuk saya jelaskan program yang kedua, yaitu di bidang mata kuliah fisika dasar. Langsung saja ke flowchart-nya. Untuk flowchart dari program yang kedua, fisika dasar, sama saja dengan yang di flowchart kimia tadi. Tapi rumus yang saya ambil di sini adalah materi dari tekanan dan debit. Nah, di sini bisa dilihat sama saja dengan program sebelumnya. Pertama, ya di sini saya menggunakan 3 tipe data juga sama dengan yang tadi, ada array, percabangan if, dan perulangan for. Oke, kasih. Ini for tipe data perulangan. Ya, kurang lebih seperti ini juga secara umum flowchart dari program fisika dasar, dari fisika dasar. Untuk codingannya di C++ seperti ini. Sama saja untuk membuat program C++, pertama kali kita include username, kemudian kita using namespace std, kemudian integer main, integer i, c, dan pilih. Kemudian kita masukkan tipe data array, yaitu kita menggunakan tipe data float. Ada 2, yaitu di baris 5 dan 6. Float array yang pertama yaitu tentang rumus tekanan, yang kedua rumus dari debit. Nah, ini untuk cout, ini cuma data diri saya. Cout nama itu Supriyani,
dan cout TPB 25. Nanti untuk cuma data diri. Kemudian cout sebelumnya tipe data yang digunakan di sini sama saja. Ada untuk untuk arraynya ada float, untuk percabangan ada if dan else if, dan perulangan ada for. Semua for. Nah, lanjut. Kemudian kita cout untuk menyelesaikan rumus ini. Cout operasi 1 itu rumus tekanan. Nah, cout lagi operasi 2 rumus debit. Kemudian kita cout, pilih operasi yang Anda inginkan, 1 atau 2. Jika memilih 1, maka yang keluar adalah program untuk menyelesaikan rumus dari tekanan. Jika kita pilih 2, yang jelas akan keluar program untuk menyelesaikan rumus debit. Nah, kemudian kita in, pilih. Kemudian cout berapa data yang akan Anda hitung untuk perulangan. Misalnya kita menghitung sebanyak 3 data, maka jika kita memilih ini rumus yang pertama, maka kita akan mencari 3 buah pencarian tekanan. Kemudian kita in C. Nah, masuk ke tipe konsep percabangan if. Nah, jika program kita salah, mungkin di percabangan else, maka akan keluar program Anda salah. Tidak sesuai. Jika yang kita inputkan tidak sesuai, maka yang keluar adalah program Anda salah. Nah, kita coba run. Di sini kita disuruh pilih operasi yang akan Anda inginkan. Operasi 1 atau 2? Oke, operasi 2 saja. Nah, berapa data yang akan Anda hitung? Misalnya kita susah mencari banyak data, misalnya 5 kayak ya, pikir banyak. Oke. Nah, kita disuruh memasukkan nilai kolom ke-1 untuk mencari nilai debit nanti. Berapa kolom ke-1? 10. Kolom 2 15. Kolom ke-3 20. Kolom ke-4 25. Terserah saja. Kemudian kolom ke-5 ada 30. Nah, waktu yang ke-1 dari 5 saja ya. 5, 10. Boleh ke-5 deh. Kemudian 20. Kemudian waktu yang ke-5 disuruh kayak 6 saja deh. Oke. Kemudian enter. Nah, telah didapatkan hasil dari debit, nilai debit tersebut. Nilai debit ke-1 didapatkan hasil 1,2, debit kedua 1,5, ketiga yaitu 4, keempat 1,25, dan kelima ada nilai debit kelima ada 0,2. Nah, kalau kita menghitung secara manual ini akan sedikit lama, dan kita akan bisa untuk menghitung secara manual. Jadi program ini memudahkan kita untuk menghitung data yang banyak dan berkoma. Mungkin sekian hasil dari presentasi saya, ya kurang lebih untuk program codingan di C++, program yang fisika dasar kurang lebih seperti ini. Kalau ada kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.